でください。Soekarno Dono, Hatta Dono, Sonora Gimana Dono. 日本政府からの特使として公職に首相の約束に従い、日本がインドネシアの独立を直ちに承認することをお伝えします。日本はインドネシアの独立をしたためるのか？独立人民会の決定結果を得たのできるだけ早くインドネシアの独立を宣言することです。はい、僕もそう思う。僕によると PPKI はインドネシア独立宣言の記載を担当した書式があります。僕もそう思う、畑さん。しかし、布告を加速させなければなります。もし訳ありませんが、日本は8月20日に独立宣言の協力するよう求めています。僕たち、君の要望を検討し、まず PPKI 話します。ありがとうございます。わかった。さよなら、皆様。Apabila dulu aku katakan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbuah, maka sekarang dapat aku nyatakan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Selamat datang kembali Bung Karno, Bung Hatta. Kami semua menunggu oleh-oleh yang Bung bawa dari Saigon. Kemerdekaan sudah dekat, kita harus siap. Proklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga, Bung. Kita tidak bisa bicarakan sekarang. Kemeta yang mengawasi kita. Bubarlah, nanti kita bicarakan lagi. Tapi itu oleh-oleh yang sangat bagus, bukan? Kemerdekaan kita sudah dekat. Mari kita bersiap untuk kemerdekaan bangsa ini. Pendengar yang setia, kembali dalam siaran kabar Anda. Berita utama hari ini, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar? Berita ini sangat penting. Aku harus menyampaikan berita ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Syahrir? Barusan saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia akan berada dalam kekosongan kekuasaan. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Bukankah soal kemerdekaan itu kita harus menunggu keputusan PPKI, Bung? Tetapi bukankah lebih baik jika kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sama saja sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita melakukan proklamasi. Kita melalui bangsa Indonesia sendiri selagi Indonesia mengalami vacuum of the power. Tapi Bung, apakah golongan tua lainnya akan setuju dengan pendapat kita? Bagaimana kalau kita coba bicarakan di rumah kediaman Bung Karno? Baik, saya setuju. Saya akan bersiap menuju ke sana. Baiklah, saya akan segera menghubungi Bung Karno. Sampai jumpa di rumah kediaman Bung Karno, Bung. Sampai jumpa, Bung.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Masuk dari dalam. Duduklah. Kalau apa kalian datang kemari? Ada berita penting yang akan Bung Syahrir sampaikan. Saya dengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Saya permisi. Mari Bung. Baik. Selamat sore para pemuda. Hari ini kita akan mengadakan rapat mengenai mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan berita radio BBC yang kita dengar bahwa Jepang telah menyerah dan mengadakan penyerahan kekuasaan pada hari ini. Kekosongan kekuasaan ini menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya sangat setuju mengenai hal itu. Kesempatan ini tidak boleh kita lewatkan. Apa yang kalian lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta baru akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang disetujui oleh PPKI pada besok hari. Lah, buat apa mereka menunggu? Kesempatan kita sudah ada. Menurut saya, kita harus segera mendesak untuk mereka agar melakukan proklamasi lebih cepat. Tidak mungkin bisa, Wikana. Kalian tahu sendiri, betapa keras kepalanya Soekarno dan rekan-rekannya. Saya setuju dengan Sarif. Kita pasti menggunakan kekuatan lebih. Seandainya kita memiliki senjata, pasti lebih mudah mendesak mereka. Saya setuju, Bu. Saya yakin Peta dan Hero bisa membantu kita semua. Ide yang bagus, Margono. Yusuf, Surahmat, segeralah hubungi rekanmu di Peta dan Heiho. Siap, laksanakan. Assalamualaikum, Peta. Iya, betul. Baik, terima kasih bantuannya. Bagaimana Yusuf, Surahmat? Apakah mereka siap membantu kita? Alhamdulillah, mereka siap membantu. Namun sayangnya Heiho menolak untuk membantu kami. Sayang sekali Heiho menolak, tapi tetaplah terima kasih Yusuf dan Surahmat atas bantuannya. Selagi menunggu bantuan dari Peta, bagaimana kalau kita membujuk golongan tua? Sebagian dari kita akan membujuk golongan tua dan pergi ke Pos Soekarno. Soekarni, Wikana, Syahrir, dan Darwis, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membujuk mereka. Kami pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam, Bung Karno. Malam, ada apa ini? Mengapa kalian datang kemari? Ayo Bung, malam ini saja kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada banyak pertumpahan darah esok hari. Ini batang leherku, seret ke ujung sana dan potong malam ini. Tak usah menunggu esok. Tenang Bung Karno, tenang Wikana. Ini sudah malam, tidak ada gunanya kita bertengkar. Sebaiknya kita bicarakan ini baik-baik. Kau Wikana, jangan gegabah. Jika kau mampu melakukannya sendiri, lakukanlah. Mengapa kau tidak melakukannya? Mari kita duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Saya sangat mengerti perasaan saudara-saudara. Namun, saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara-saudara karena saya khawatir akan banyak
memakan korban jiwa. Gue kecewa sama lu, Bung. Baiklah, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon pamit. Pada akhirnya mereka tetap kekeh untuk menunggu perintah dari PPKI. Nampaknya golongan tua kapan gerak kalau kami desak seperti tadi. Sangat mengecewakan. Saya sangat setuju. Hal ini tidak berarti janji. Apakah ada yang memiliki saran? Bagaimana kalau kita jauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Saya setuju, Bung. Tapi adakah tempat di negeri ini yang aman dari pengaruh Jepang? Kami dapat menghasilkan mereka karena istimewa. Hal itu atas peta. Walau pengaruh Jepang 0%, tetapi di sana lebih baik daripada Jakarta. Kami dari peta akan membantu kalian dari segala aspek persediaan pasukan dan persenjataan. Action. Agar tidak melihat mencurigakan, saya akan turun dalam hal ini. Soekarni, siap. Ikutlah bersama aku untuk menjemput mereka. Dan yang lainnya, silakan pergi ke Rengas Dengklok. Bung, ayolah Bung. Ya, mau apa? Ada apa kalian kemari? Bung, ikutlah kami ke Rengas Dengklok. Bung, ada siapa? Ada Sudan Singgifan. Kembali ke pertanyaan kalian. Mengapa saya harus ke Rengas Dengklok? Bukannya kalian sudah mengetahui yang sudah dapat semalam? Ayolah, Bung. Tapi jendela untuk kemerdekaan sudah dibuka sekarang, Bung. Ayo. Kan sudah saya bilang. Sabarlah, Bung. Dengarkan mereka terlebih dahulu. Menurut kami, Bung, pengaruh Jepang di Jakarta sangatlah kuat. Jadi, kami harus membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok. Mumpung di sana tidak ada pengaruh kentalnya, agar dapat berpikir lebih jernih. Pernyataan mereka tidak salah, Bung. Bagaimana jika Bung ikut mereka saja ke Rengas Dengklok? Tapi bagaimana keluarga saya? Saya tidak mungkin membawa Fatmawati dan Guntur ke sana. Tidak masalah, Bung. Guntur dan Fatmawati pasti akan aman di Rengas Dengklok. Enak sekali kamu ngomongnya. Memangnya mereka mau ke tempat seperti itu? Saya tidak apa-apa, Bung. Saya siap kok mengikuti Bung sampai ke ujung dunia. Baiklah. Kamu tolong ambilkan Guntur. Kami akan ikut ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung Karno, ini Subarjo. Bung, jangan-jangan. Jangan seperti itu, Rajiman. Mungkin Bung Karno hanya ketiduran. Bung Karno, Tuan Fatmawati, mohon jawab panggilan saya, Bung. Bung, sepertinya lebih baik jika kita menghubungi yang lain. Seandainya apapun yang terjadi, kita harus siap. Ide bagus, Rajiman. Saya akan bertanya pada tetangga. Mungkin mereka mengetahui keberadaannya. Yusuf, pas sekali. Subarjo, mengapa kau terlihat lelah? Yang penting, Suf. Apa kamu mengetahui keberadaan Pak Soekarno dan Hatta? Buat apa kamu mencari mereka? Yang seperti itulah, Suf. Bung Hatta pun tidak ada di rumahnya. Bahkan, Guntur anak Soekarno pun tidak ada di rumah Bung Karno. Tenangkan dirimu, Bung. Tidak perlu khawatir, Bung. Saya tahu di mana mereka berada. Alhamdulillah. Tapi di mana lokasinya, Suf? Yang perlu kamu tahu adalah mereka aman, jauh dari pengaruh Jepang. Dan begitulah, Suf. Saya janji akan membantu usaha kamu. Nanti akan saya bawa Bung kepada mereka dan tolong tenangkan mereka. Nanti siang tolong bertemu dengan saya di depan rumah Bung Karno. Baiklah, terima kasih, Suf. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari?
Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Apakah mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Iya, benar Hatta. Sukarni, ada apa ini? Jadi begini Bung, kami ingin Anda dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah mengakui kekalahannya. Mengapa kami begitu percaya dengan kabar itu? Jepang sudah berjanji untuk memerdekakan kita, namun bukan saat ini. Saya tidak setuju, Bung. Saya ingin bangsa Indonesia merdeka atas jerih payahnya sendiri, bukan pemberian Jepang. Saya setuju dengan Wikana. Karena kalau kita merdeka atas pemberian bangsa Jepang, kita akan menjadi bawahan Jepang dan akan dijajah kembali oleh bangsa Jepang. Bung, ada Bung Subarjo dan Yusuf. Mereka memaksa masuk ingin jemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Wikana, bisa aku menemui Sukarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemuinya? Rapat PPI menjadi batal. Jadi aku segera uji mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi secepatnya. Kalau tidak, izinkan aku bertemu dengan mereka dahulu. Ada apa Subarjo? Rapat PPI batal. Dan saya juga ingin menyampaikan berita bahwa Jepang telah menyerahkan sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Bukankah saya sudah memberitahukannya kepada Anda, Bung? Namun saya belum begitu percaya, Hatta. Iya benar, Bung. Dengan begitu, proklamasi bisa kita umumkan pada tanggal 17 Agustus. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bagaimana, Saudara Wikana? Apakah kalian setuju jika proklamasi dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Saya tidak setuju. Karena jika proklamasi dilaksanakan di Jakarta akan membahayakan Bung Karno dan Bung Hatta. Tenang saja, saya akan menjamin semuanya dan bertanggung jawab. Jika Anda ragu, nyawa saya taruhannya. Baiklah kalau begitu, saya setuju dengan Anda, Bung. Terima kasih atas persetujuannya. Kalian bertiga bisa kembali ke kediaman kalian. Akhirnya, kesalahpahaman ini telah berakhir ya, Mat? Ya, Bung, syukurlah. Saya dan Yusuf izin pamit dan menyampaikan pesan kepada para pemuda lainnya. Baiklah. Subarjo-san, Yusuf-san, mohon sebentar. Laksamana, mengapa Anda kemari? Subarjo-san, apabila kalian memerlukan lokasi, rumah saya siap dijadikan markas kalian. Apakah Laksamana yakin? Bukankah itu membuat Laksamana menjadi... Iya, tidak perlu khawatir. Tempat saya jauh lebih aman dari tempat lain di Jakarta. Terima kasih banyak atas tawarannya. Apabila kami ingin bertemu, kami akan memberitahu Anda. Mondai nai. Terima kasih kembali sudah mempercayai saya. Kalian tidak boleh merdeka dahulu karena kami mendapat perintah dari Tokyo untuk menunggu informasi terlebih dahulu sebelum kalian dapat merdeka. Mengapa? Ini hak kami sebagai rakyat Indonesia untuk melaksanakan kemerdekaan. Benar, tapi bukankah Jepang juga berhak menjaga status quo? Jenderal Terauchi telah memberikan kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Dan Anda tidak dapat melarang kami untuk merdeka. Tetap saja, kami belum mengizinkan kalian melaksanakan proklamasi. Anda tidak bisa seenaknya. Anda telah berjanji untuk memberikan kemerdekaan Indonesia kepada kami. Jika Anda tidak bisa memberikannya, setidaknya Anda tidak menghalangi kami. Perbuatan Anda sungguh tidak mencerminkan Bushido. Bagaimana hasilnya, Bu? Berakhir dengan penolakan. Sudahlah, Hatta. Kita tidak usah bergantung lagi pada pihak Jepang. Sekarang kita harus menciptakan kemerdekaan dengan upaya kita sendiri. Ayo kita tinggalkan tempat ini dan melanjutkan rencana proklamasi kita.
Baik, Bung. Laksanakan. Bung Karno, Bung Ahmad, mari kita membuat teks pernyataan proklamasi terlebih dahulu di ruang tamu. Apakah ada yang membawa piagam Jakarta yang sudah dibuat waktu itu? Tidak, Bung. Tidak juga, Bung. Baiklah. Kalau begitu, begini saja. Bung Hatta, kamu buat teks ringkas proklamasi, susunan bahasa paling tepat untuk membuatnya. Setelah itu, baru kita bahas bersama-sama. Boleh saja, Bung. Tetapi apabila aku yang memikirkannya, lebih baik kau yang menulisnya. Aku yang mendiktenya. Baiklah. Bagaimana kalau kita memulai kalian pertamanya dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan kemauan bangsa Indonesia, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saya setuju, Bung. Baiklah, kalau begitu bagaimana bunyi kalimat pertama? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada kalimat selanjutnya, kita harus mengatakan kemerdekaan pada pelaksanaan nyata. Dan tidak dapat berbuat demikian apabila kekuasaan tidak di tangan kita. Maka pada kalimat selanjutnya, kita harus menambahkan perpindahan kekuasaan Jepang ke dalam tangan kita sendiri. Bagaimana dengan hal-hal mengenai penyerahan kekuasaan dan lain-lain akan diusahakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya? Kan bahasa yang terbaik, Bung. Saya setuju. Betul, Bung. Menurut saya cukup sekian. Kalau begitu, mari kita tuliskan penutup, tanggal, hari ini, dan nama perwakilan. Baiklah, mari kita bawa teks ini ke ruang tengah untuk dibicarakan dengan anggota lain. Selamat malam, saudara-saudara yang telah hadir. Malam baik. Terima kasih telah menunggu kami. Selanjutnya kami akan membacakan hasil teks proklamasi yang telah kami buat. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai penyerahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Wakil-wakil bangsa. Bagaimana menurut saudara-saudara? Menurut saya, Bu, bagaimana jika kalimat keduanya itu diganti? Aparat pemerintahan yang ada harus diduduki oleh bangsa kita sendiri dan bukan oleh bangsa asing. Soekarno. Tetapi apakah itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah perlawanan kepada bangsa lain? Benar, kalimat itu tidak memberi kejelasan bahwa Indonesia akhirnya akan berdiri dalam kekuasaannya sendiri dan rakyat dan fokus hanya pemerintah aparatnya saja. Sepertinya kalimat dari Soekarno belum bisa kita gunakan. Apakah ada saran lain? Menurut saya, Bu, pemilihan kata itu sangatlah penting guna mempertahankan sifat pemerintahan Jepang terhadap bangsa kita. Menurutmu, bagian mana yang perlu diubah sekarang? Menurut saya, bagian yang harus diubah adalah kata dari penyerahan. Kata penyerahan itu memiliki arti seolah-olah Jepang itu memberikan kekuasaannya kepada kita dan harus diganti menjadi kata pemindahan. Terima kasih saranmu, Soekarno. Selanjutnya akan kugunakan saranmu. Bu, menurut saya, Bu, selain itu, kata diusahakan dapat diganti dengan kata diselenggarakan agar lebih formal. Baik, terima kasih. Pendapatmu sangat bagus. Apakah ada pendapat yang lain? Seperti tidak ada. Baiklah, kalau begitu saya akan bacakan kembali. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Setuju, Bung. Kami setuju, Bung. Apakah semuanya benar-benar setuju? Setuju. Baiklah, kalau saudara-saudara setuju, semua yang hadir di sini harus ikut menandatangani hasil teks proklamasi yang telah kita sepakati. Karena teks tersebut adalah dokumen penting bagi anak dan cucu kita. Mereka harus tahu siapa saja yang ikut memproklamasikan Indonesia merdeka. Saya menolak menandatangani setiap teks proklamasi bersama anggota PPKI. Saya juga, Bung. Saya juga. Anggota PPKI merupakan orang-orang diangkat oleh Kumopetai, suruhan Jepang. Kami tidak mau tanda tangan bersama mereka. Seharusnya kami yang mewakili rakyat yang menandatangani teks proklamasi itu, bukan PPKI yang hanya mewakili Jepang. Bagaimana jika hanya 6 orang saja yang menandatanganinya? Hanya bersama Bung Hatta dan Bung Karno saja. Tentu saja tidak bisa, Yusuf. Itu seperti taktik agar kalian para pemuda melepaskan tanggung jawab atas usul-usul kalian yang telah ditolak. Sudah, bagaimana jika kita ambil jalan tengah saja? Baik nama anggota PPKI ataupun golongan muda tidak usah tanda tangan. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya. Saya sangat setuju. Itu jalan tengah yang paling baik. Benar, cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja. Baiklah, sudah diputuskan bahwa saya dan Hatta yang akan menandatangani teks proklamasi ini. Dengan ini, teks proklamasi sudah selesai. Sayuti, tolong ketik teks proklamasi ini. Siap, Bung. Mari saya. Baiklah. Sepertinya ejaan kata tempo ini kurang tepat. Mungkin saya akan menggantinya menjadi tempo. Mungkin juga Jakarta 17 bulan 8 tahun 5 ini akan saya ganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 45. Oh iya, wakil-wakil bangsa Indonesia juga akan saya ganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan wakilnya Soekarno-Hatta. Selesai sudah. Tinggal meminta tanda tangan Bung Karno dan Bung Hatta. Sayang sekali mengapa naskah proklamasi dibuang. Sebaiknya saya ambil saja. Ini, Bung, silakan ditentang. Baik, terima kasih. Terima kasih Sayuti, biar saya akan menyimpan naskah ini. Proklamasi harus segera diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh penjuru dunia. Tapi di mana dan cara apa proklamasi ini diselenggarakan? Bagaimana jika proklamasi kemerdekaan dilakukan di dalam Olimpiade? Action. Bagaimana kalau proklamasi dilakukan di pekarangan depan rumah saya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56? Karena kalau dilakukan di lapangan umum akan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dan pekarangan rumah saya pun sudah cukup untuk ratusan orang. Juga setuju untuk menyebarkan kabar ini. Kita dapat bekerja sama kepada para pemuda yang bekerja di pers dan pada kantor-kantor berita untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia.
jika keputusan sudah demikian, baiklah, proklamasi akan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di pekarangan rumah saya. Saya minta saudara-saudara sekalian untuk hadir jam 10 pagi. Dengan ini, rapat kali ini ditutup. Saudara-saudara boleh pulang. Terima kasih. Fatma, kamu sudah ketemu belum? Aduh, belum. Gimana dong, kertasnya hilang? Permisi, Non. Ada apa dengan keramaian di pagi hari ini ya? Pas banget, Sarina, kamu datang. Kamu lihat teks proklamasi Bung Karno yang kemarin nggak? Enggak, Non. Tapi mungkin sih bisa jadikan ijazah saya Bung Karno. Boleh banget, Sarina. Suginam, sebentar, jangan dicuci dulu jasnya. Loh, Sarina? Berikan aku jas itu. Tunggu. Ini harus saya cuci dulu. Ingat, bentar lagi tuh kita mau ada proklamasi. Iya, saya tahu. Tapi ini penting. Non Fatma dan Bung Karno sudah mencari teks proklamasinya. Bukannya sudah beliau ambil ya semalam? Nah, makanya saya menyuruh kamu untuk berhenti buktinya. Karena kemungkinan besar ada di dalam jas. Ah, nggak mungkin. Tuan Karno tuh nggak mungkin seceroboh itu. Iya tahu, memang Tuan Bung Karno tidak seceroboh itu. Tapi kan Tuan Bung Karno sedang capek. Biar aja nih ya, nggak mungkin. Nanti kita selesai itu malah. Nah, kan benar. Iya deh, kamu yang paling benar. Udah nih, kasih ke Non Fatma sama Bung Karno. Baik, terima kasih ya Spinam. Permisi Non, Bu. Sepertinya kertas naskah proklamasinya di dalam jas. Alhamdulillah, terima kasih ya Sarina. Tentu saja jasnya belum dicuci lagi. Seluruhnya, aba-aba Syambeli, siap, gerak. Kepada Bung Karno dan Bung Hatta dipersilakan mendekati podium. Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk mengatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka.
tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Luruskan. Terus. Jalan di tempat. Langkah tegak maju. Jalan. Jauh kanan. Gerak. Ke depan. Jalan. Hadap kanan kiri. Gerak. Kepada Wali Kota Jakarta dipersilakan untuk mendekati podium. Hormat yang terhormat, saudara-saudara sekalian. Pada hari yang bersejarah ini, kami merayakan momen yang tak terlupakan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di bawah sinar matahari yang memancar dengan kehangatan, kita berkumpul di sini untuk merayakan kebebasan dan kemerdekaan kita sebagai bangsa. Sebagai wali kota Jakarta, perasaan bangga dan haru menyelimuti hati saya saat berdiri di hadapan Anda semua. Kemerdekaan adalah anugerah yang berharga, sebuah hak istimewa yang telah dicurahkan oleh para pejuang yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk mencapai kemerdekaan ini. Hari ini, ketika kita merayakan proklamasi, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Semangat gotong royong, persatuan, dan keadilan harus terus hidup dalam diri setiap warga negara. Kita harus menjaga kebebasan dan diberikan kepada kita dan bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Di Jakarta, ibu kota kita yang megah ini, mari kita bersama-sama membangun kota yang lebih baik untuk generasi mendatang. Kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Namun, perjuangan kita belum selesai. Masih ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kesenjangan sosial, kemiskinan, perubahan iklim, dan masalah lainnya terus menghadap kita. Kita harus bersatu, bekerja sama, dan saling mendukung untuk menghadapi tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga dan pertahankan kebangsaan ini dengan menghargai perbedaan, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan perdamaian. Mari kita jadikan proklamasi ini sebagai landasan untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera bagi semua rakyat. Terakhir, marilah kita bersama-sama merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat, kebangsaan, dan kegembiraan.
Semoga semangat proklamasi terus membara dalam diri kita semua. Dan semoga Indonesia tetap merdeka selamanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.